Selamat pagi pemirsa, 11 juta jiwa tentu bukan angka yang kecil. Namun di Republik Indonesia, angka sebesar itu kiranya masih dilihat sebagai statistik yang bisa dihapus dalam waktu singkat dari daftar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi belasan juta warga miskin itu dilakukan atas nama pemutakhiran data. Tapi menjadi persoalan serius ketika pemutakhiran data itu sekaligus pembersihan data dilakukan dengan cara yang meminggirkan empati. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 10 Februari 2026 dengan tema Kembalikan Hak Sehat Rakyat bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Harus sehat, Bang? Harus sehat. Karena kalau tidak sehat, kalau susah. Sehat kayak 11 juta orang itu. Tapi pertanyaannya begini, Bang. Tadi di dalam headline pukul 7 sudah dikatakan ada solusi sementara. Apa yang kita bisa mintakan kepada pemerintah supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, Bang? Ya, kalau sudah menyangkut nyawa, Ya. harus hati-hati. Katakanlah ini dalam soal PBI, Jaminan kesehatan ini. Ya. Benar, mungkin pemerintah benar dia angka 11 juta yang dinonaktifkan itu ada yang tidak layak penerima PBI kan. Karena sudah mampu. Karena sudah mampu kan. Itu benar. Ya. Tetapi jangan lupa 11 juta itu bukan hanya angka. Di situ ada nyawa yang harus diselamatkan. Oleh karena itu ketika dalam proses pemutakhiran data, pendataan ulang, memang harus betul cermat. Berikan waktu seluas-luasnya, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, sambil memverifikasi, tetapi dana jaminan ini tetap diberikan kepada yang 11 juta itu. Pasien tetap bisa berobat. Pasien tetap berobat. Jadi jangan sampai hentikan dulu. Iya. Sambil memverifikasi, itu kan konyol. Itu kan membuat orang terancam mati kan. Yeah. Untungnya mulai tanggal 1 Februari sampai hari ini tidak ada ya? Belum kita dengar. Semoga tidak ya? Semoga tidak. Ada yang mati gara-gara tidak bisa cuci darah. Baik. Begitu. Pertanyaannya, Bang, kalau kemudian sudah ada solusi sementara, bagaimana ke depan kita akan bahas itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 10 Februari 2026. Kembalikan hak sehat rakyat. Kembalikan hak sehat rakyat. Sebelas juta jiwa tentu bukan angka yang kecil. Namun di Republik ini, angka sebesar itu kiranya masih dilihat sebagai statistik yang bisa dihapus dalam waktu singkat dari daftar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi belasan juta warga miskin tersebut dilakukan atas nama pemuktahiran data. Tujuannya mulia, menertibkan administrasi dan menyelamatkan uang negara agar tepat sasaran. Kita sepakat bahwa basis data penerima bantuan sosial, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memang harus bersih dari penumpang gelap alias mereka yang sudah mampu, meninggal dunia, atau fiktif. Tidak boleh sedikit pun APBN bocor untuk membiayai orang-orang yang tidak berhak itu. Akan tetapi, menjadi persoalan serius ketika pemuktahiran sekaligus pembersihan data tersebut dilakukan dengan cara yang meminggirkan empati. Tidak ada komunikasi yang pasti, tidak ada sosialisasi yang memadai, tiba-tiba kebijakan itu datang bagaikan teror bagi sebagian masyarakat. Layak dibilang teror karena penonaktifan 11 juta peserta itu dilakukan tanpa peringatan dini. Bayangkan kepanikan pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah secara kontinu, atau penderita kanker yang bergantung pada kemoterapi, juga pasien talasemia yang mesti rutin mendapatkan infus darah tiba-tiba ditolak rumah sakit karena tanpa mereka tahu status kepesertaan mereka non-aktif. Data Kemenkes menyebut
bahwa dari 11 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang dicabut itu, sekitar 120 ribu peserta ialah pasien dengan riwayat penyakit katastropik dan sekitar 12 ribu pasien hemodialisis atau cuci darah. Bagi mereka, penonaktifan mendadak ini tidak ubahnya seperti vonis mati secara tidak langsung. Sekali lagi, inti persoalannya bukan pada niat membersihkan data, melainkan pada cara penyampaiannya yang nirempati. Dari kasus ini amat terlihat bahwa pola komunikasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai pemilik data dan BPJS Kesehatan sebagai eksekutor, cenderung menggunakan pendekatan hit and run. Eksekusi dulu, urusan belakangan. Sengkarut ini diperparah dengan kegagalan koordinasi pusat dan daerah yang klasik. Ketika masalah meledak, pola saling lempar tanggung jawab terjadi. Pusat berdalih data berasal dari daerah. BPJS berdalih hanya menjalankan regulasi, sementara Dinas Sosial di daerah kewalahan menerima amarah warga. Kebijakan tersebut pada akhirnya juga memindahkan beban fiskal secara sepihak ke pemerintah daerah yang sebetulnya juga tidak punya kemewahan APBD. Mereka terpaksa menanggung iuran warga yang terlempar dari tanggungan APBN karena bisa mereaktivasi kepesertaan mereka di BPJS. Negara semestinya hadir untuk melindungi segenap rakyat, bukan untuk memberikan kejutan yang mematikan. Hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak boleh diputus seketika layaknya memutus aliran listrik lantaran telat bayar. Mereka bukan penjahat, bukan koruptor yang menilap uang negara sampai miliaran bahkan triliunan rupiah. Mereka hanyalah warga yang menurut survei Kemensos sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapat bantuan iuran dari pemerintah. Mereka tidak salah apa-apa. Lantas apakah pantas mereka diperlakukan seperti penjahat? Untuk kebijakan yang strategis dan menyangkut orang banyak seperti itu, semestinya ada mekanisme grace period atau masa tenggang yang diberlakukan. Tidak bisa serta-merta harus ada tahapannya. Jika kebijakan pemutakhiran data tersebut berujung penonaktifan, berikan waktu transisi sehingga layanan kesehatan tetap bisa diakses sembari warga mengurus sanggahan. Kini, solusi jangka pendek untuk mengatasi kepanikan masyarakat mesti dilakukan. Kiranya usul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang disampaikan saat rapat bersama pimpinan DPR layak ditimbang. Budi mengusulkan reaktivasi JKN otomatis sementara selama 3 bulan sambil memvalidasi data kepesertaan 11 juta PBIJK yang dinonaktifkan. Dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyatakan siap mencairkan anggaran 15 miliar rupiah untuk reaktivasi JKN otomatis sementara usulan Menkes tersebut. Klop sudah. Untuk saat ini, kiranya itulah hal maksimal yang bisa dilakukan pemerintah. Tidak hanya untuk memadamkan bara kemarahan publik, tetapi sekaligus untuk mengembalikan hak sehat rakyat. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV dari Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, betul sekali saya mendengarnya dalam rangka menghadirkan data masukkan korban gagal ginjal. Pemerintah tidak punya pikiran, dicek dulu sebenarnya. Halo. Pak Ondo. Pak Ondo Silitonga. Ya, barusan hilang Pak. Boleh Pak diulang lagi Pak, silakan Pak. Oh iya, saya sangat diri sekali Bung Leo kalau dalam rangka memutakhirkan data tetapi menghasilkan korban gagal ginjal, gagal cuci darah. Ini sembarangan aja melakukan pemutakhiran datanya.
Harusnya orang yang berpenyakit kronis itu dicek dulu. Jangan sembarangan diputus itu 11 juta itu dicek dulu. Ada nggak orang yang berpenyakit kronis? Yeah. Kalau penerima PBI itu sembarangan diputus begitu, kasihan tuh. Orang yang berpenyakit kronis itu nggak akan mungkin berubah jadi orang kaya karena biaya hidupnya gede. Jadi dalam hal memutakhirkan data itu harus seperti itu. Dan saya saran kalau ada penerima PBI kronis itu kalau bisa seumur hidup gitu. Itu pentingnya, jangan diputus karena itu nggak mungkin dia jadi orang kaya gitu loh. Jadi dilihat dulu, mau dilihat dulu. Mungkin tidak ada 3 bulan sebelum itu informasi misalnya bahwa Anda termasuk dalam rangka yang harus. Jadi orang bisa masalah gitu loh. Baik, Pak Ondo Silutonga, terima kasih Pak untuk pendapat Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Menarik ini Bang Eman, Pak Ondo mengusulkan ya logikanya memang kalau yang gagal ginjal itu kan akan terus-terusan terjadi seumur hidup dan memakan biaya besar, kemungkinan dia tidak akan jadi kaya juga begitu. Nah, tapi kan pertanyaannya begini Bang, dana negara ini kan terbatas, makanya kemudian PBI itu berusaha oleh pemerintah ditepatkan, lalu kemudian dalam rangka itulah ditukar siapa yang tadinya mungkin tidak mampu, sudah menjadi mampu ya keluarlah. Diganti dengan yang memang tidak mampu. Bagaimana Bang? Jadi begini Leo, pemutahiran data itu kan sangat mulia kan. Iya. Tidak ada yang menyalahkan pemerintah. Pemutahiran data ya. Iya. Tetapi ketika pemutahiran data itu tiba-tiba nonaktifkan gitu kan. Nah, di situ yang membuat gaduh kan. Tujuannya benar. Tujuannya benar. Caranya. Jadi kan kita pun tidak setuju. Iya. Orang yang tidak layak malah disantuni. Betul. Orang yang layak malah tidak disantuni kan gitu kan. Nah, itu benar, prinsipnya kan begitu. Kita setuju. Tapi persoalannya ketika pemerintah melakukan pemutahiran, atur dong secara bertahap. Diumumkan dulu. Rakyatmu akan ada pemutahiran data tentang penerima PBI. Kita kasih waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Tolong diurus. Kan itu kan penting. Nah, dan itu bisa sampai langsung kepada orang-orangnya Bang. Kan sekarang semua orang sudah punya handphone begitu Bang. Nah, jadi kalau ada yang keberatan silakan. Langsung kemana? Langsung kemana? Segera urus dalam waktu sekian lama. Selama 3 bulan sampai 6 bulan, disitulah kesempatan pemerintah secara leluasa melakukan pemutahiran. Tetapi selama 6 bulan atau 3 bulan itu harus ada mekanisme katakanlah perlindungan sementara. Grace period lah ya. Grace period. Jadi selama 6 bulan itu tidak ada yang dinonaktifkan. Tetapi sudah disasar 11 juta akan dinonaktifkan sementara. Baru nanti disisir, tinggal berapa kan gitu kan. Tapi Bang kemarin kalau mengikuti penjelasan Menteri Sosial, ini menurut Menteri Sosial Bang kemarin di DPR, bahwa tahun lalu itu ada 13.500.000 yang sudah dilakukan sisiran juga seperti 11 juta, dan ternyata yang melakukan reaktivasi itu kurang dari 50.000. Artinya memang yang dilakukan pemerintah ini tahun lalu Bang, tepat. Itu bagaimana Bang? Ya kita nggak tahu Mensos ambil, ya mungkin apakah kita nggak dengar atau bagaimana. Mungkin kita nggak dengar ya? Kita nggak dengar, kita mungkin nggak dengar. Tetapi kan kita bicara tentang fakta yang ada dulu. Yang saat ini terjadi. Kita jangan bicara masa lalu. Masa lalu biarlah masa lalu. Tapi faktanya sejak diberlakukan penonaktifan 11 juta per 1 Februari kemarin, itu kan langsung heboh. Sudah 9 hari ini. Ya masyarakat ya ketakutan. Anda bisa bayangkan, tiba-tiba ada datang ke rumah sakit untuk cuci darah. Dia kaget. Ternyata dia nonaktif. Tidak bisa dilayani. Padahal harus cuci darah ya? Cuci darah itu tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Nah pilihannya kan orang seperti ini menunda, bisa fatal, atau menambah utang dia. Jadi ini pilihannya kepada orang yang datang ke rumah sakit yang tidak tahu informasinya. Pilihannya hanya 2. Menunda, bisa berakibat fatal, atau lanjut berobat, tetapi berhutang. Solusi sementara kan sudah disampaikan Bang, bahwa dalam 3 bulan itu otomatis reaktivasi. Tapi kan
waktu akan terus berjalan. Ke depan seperti apa kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, solusi permanen Bang setelah 3 bulan dari sekarang kira-kira apa? Ya, yang penting sebetulnya gini loh, Leo. Ini kan supaya masyarakat juga tahu, pemerintah juga tahu ya. Apa yang pemerintah lakukan tentang penonaktifan 11 juta ini, yang rugi sebetulnya pemerintah. Oke. Citranya buruk di mata masyarakat kan. Jadi tujuannya benar kan, caranya yang kurang pas kan gitu kan. Tidak detail ya. Tidak detail ya. Iya. Kan mestinya kan dirancang kan. Iya. Ini kan menyangkut nyawa. Oleh karena itu kita minta pemerintah cara-cara seperti ini, inilah yang terakhir. Terutama kalau menyangkut nyawa ya. Iya, jangan terjadi lagi. Jangan terjadi lagi lah. Kalau memang melakukan pemutakhiran data, lakukan. Pertanyaannya kan, yang salah siapa? Apakah yang 11 juta orang ini atau yang membuat datanya? Membuat datanya. Nah, yang 11 juta ini kan nggak salah. Iyalah. Emang dia rampok? Iyalah. Emang dia koruptor? Memang dia kalau koruptor ditangkap? Ini kan enggak. Dia so-so aja. Iya. Iya dia dapat PBI ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya. Tapi ketika dia dapat kok disalahkan gitu kan. Nah, oleh karena itu memang hati-hatilah pemerintah. Karena ini menyangkut rakyat miskin. Rakyat yang memang tidak punya berkemampuan kan gitu kan. Setelah 3 bulan Bang, kira-kira kita yakin tidak bahwa hal ini soal detail yang kurang terpikirkan ini tidak akan terjadi lagi Bang? Ya, saya sih nggak ragu. Pemerintah pasti bisa belajar ya dari kejadian ini. Sepanjang niatnya bagus dan memang ada keinginan untuk lebih bagus pasti bisa. Kan kita nggak meragukan kemampuan pemerintah kan. Nah, tapi sekali lagi ini harus menjadi pelajaran juga termasuk ke hal-hal yang lain gitu loh. Hati-hati gitu. Dengan saya data percaya, ini ya. Jangan sampai 3 bulan. 2 bulan juga bisa selesai mereka buat ini. Betul. Kalau niatnya bagus. Betul. Dan jangan ada KKN. Itu yang penting kan. Jangan sampai ada yang bermain-main kong-kali-kong ya. Saya masuk gitu. deh, saya masuk deh. Jadi yang layak masukkan, yang tidak layak dari awal tidak dimasukkan. Baik. Kita yakin pemerintah akan belajar sungguh-sungguh dari peristiwa ini. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, DPR dan pemerintah telah bersepakat seluruh layanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan PBI harus dibayar pemerintah selama 3 bulan ke depan. Kesimpulan ini diambil usai kisruh penonaktifkan PBI BPJS terhadap sejumlah peserta. Untuk saat ini kiranya itulah hal maksimal yang bisa dilakukan pemerintah, tidak hanya untuk memadamkan kemarahan publik, tapi juga mengembalikan hak sehat rakyat. Saya Leona Samusir, terima kasih yang sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.